Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD Nulada Edu telah melaksanakan manasik haji di Al-Mahmudah Manasik Training Center Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2022. Acara manasik yang diselenggarakan oleh Himpaudi ini serentak bersama sekolah-sekolah PAUD se-Kabupaten Tangerang. Bagaimana rangkaian manasik haji yang telah diikuti oleh PAUD Nulada Edu? Yuk kita saksikan saja video ini ya. Al-Mahmudah Manasik Training Center memiliki luas 2,5 hektar. Lokasinya berada di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Area 2,5 hektar ini didesain khusus menyerupai tempat-tempat ibadah haji. Sebelum masuk, perwakilan sekolah mendaftar ulang ke panitia. Kemudian rombongan per kloter sekolah berbaris dan mempersiapkan tiket masuknya. Anak-anak PAUD sebagai peserta utama mengenakan pakaian ihram bagi laki-laki dan pakaian muslimah bagi anak perempuan. Selain peserta utama ada peserta tambahan. Kakak, adik, atau keluarga lainnya diperbolehkan ikut dalam rombongan yang juga membeli tiket masuknya. Setelah siap, rombongan mulai masuk ke area pelatihan haji. Di sini kita bisa melihat sebuah replika tugu jam besar yang menyerupai Makkah Royal Clock Tower. Pergi haji merupakan rukun Islam yang kelima. Masih ingat 5 rukun Islam? 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Puasa, 4. Zakat, 5. Pergi haji jika kita mampu. Rombongan manasik haji PAUD Nulada Edu tahun 2022 ini berjumlah 39 orang dewasa dan anak, ditambah dengan 3 batita. Kami berbaris perlahan menuju ruang aula. Di sana telah berkumpul peserta dari berbagai sekolah. Hai cantik. Ini adalah peserta muslimah PAUD Nulada Edu tahun 2022. Para peserta manasik haji kali ini langsung didampingi oleh orang tuanya. Panitia mengarahkan peserta untuk duduk berbaris dan seorang ustadz membimbing kami untuk membaca niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setelah pembacaan niat haji, para peserta manasik haji diarahkan menuju replika Arafah dan Mina. Mina adalah sebuah lembah yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi, di antara Mekah dan Muzdalifah. Mina mendapat julukan kota tenda karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia. Mina atau Muna dalam bahasa Arab artinya harapan. Sejarahnya dahulu menjadi tempat harapan Nabi Adam agar dapat bertemu dengan Hawa yang telah berpisah selama 200 tahun. Mina juga berasal dari kata amna yang artinya mengalirkan darah, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail yang Allah ganti dengan menyembelih hewan kurban. Mina didatangi oleh jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah atau sehari sebelum wukuf di Arafah.
Jamaah haji tinggal sehari semalam hingga dapat melakukan sholat 5 waktu. Setelah sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Nama lain Bukit Arafah adalah Jabal Rahmah. Orang-orang yang mengakui dosa di tempat itu dan memohon ampun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika akan mengampuninya. Dalam sebuah hadis, tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba-hambanya dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh Allah mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, apa yang mereka inginkan? Hadis riwayat Muslim. Menyatakan mau berangkat. Cuma saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini insya Allah suaminya ajak berangkat haji umroh. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah sampai dari Zulhijjah, itu pelaksanaan wukuf di Arafah, di mana wukuf itu adalah puncaknya haji dan salah satu rukun haji. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai wukuf di Arafah sampai maghrib. Maghrib kita melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah, melaksanakan itu mabit, yaitu salah satu wajib haji, menginap di Musdalifah 1 malam. Sambil di tengah malam kita itu mengambil batu kerikil sebanyak 7 batu. Nah saat ini batu sudah terima, namun jangan dilemparkan dulu ya. Nanti peraturannya kita tanggal 12. Nah cuma mulai itu dari tanggal 10 Zulhijjah ya, itu hanya akobah saja sebanyak 7 batu, namun dilemparnya satu-satu. Jelas nggak? Setelah lemparan kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu di tanggal 10 setelah menonton jumroh kita kembali ke Mina untuk melaksanakan ta'allul awal, maka kita sudah lepas ihram semuanya. Jelas? Jelas? Udah jelas aja gitu, bercepat. Al-Qur'an. Dan setelah itu kita istirahat dan menginap semalam di Mina, lontar jumroh besok tanggal 11 oleh Aqabah 77, dan kembali ke Mina tanggal 12 kita lontar jumroh oleh Aqabah di Nafal Awal. Lalu ini adalah prakteknya Nafal Awal tanggal 12, lontar jumrohnya oleh Aqabah di 7. Lalu itu batu berapa itu yang diterima? Peserta manasik melewati terowongan Mina sambil mengucapkan takbir. Yang mau masuk dalam Mina baca takbir. Sebelum fajar atau lewat tengah malam, jamaah Indonesia berangkat dari Musdalifah ke Jamarat, melewati terowongan Mina yang panjangnya kurang lebih 550 meter. Jumroh Aqabah terletak lebih dekat ke Mekah. Batu kerikil dilontarkan ke Jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Disunahkan melontar Jumroh Aqabah sebelum matahari terbit dan dibolehkan pada sore hari ketika kembali dari Mekah setelah melakukan tawaf ifadah. Setelah melakukan lempar Jumroh Aqabah, jamaah haji menuju Mekah ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan bertahalul atau mencukur rambut. Rukun haji ada 6, yaitu niat ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Tertib adalah rukun haji yang terakhir, artinya rukun haji harus dilakukan secara berurutan. Misalnya, setelah melakukan tawaf, jamaah haji harus melakukan sa'i, kemudian bertahalul atau mencukur rambutnya. Setelah itu diperbolehkan melepas kain ihram. Maksud dari ihram bukan hanya sekedar memakai pakaian ihram yang serba putih saja, tetapi lebih dari itu,
Seseorang yang akan melaksanakan haji harus mampu mencegah dari berkata kasar, menikah, jima, dan lain-lain. Dilanjut dengan doa memandang Ka'bah. Kita memandang Ka'bah yang sesungguhnya di sana. Amin. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid hadzal baita syarrafahu wa karamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa aunan. Ya cukup, kita akan masuk ke dalam Masjid Haram ya. Nanti adik-adik kaki kanan yang didahulukan ya. Adik-adik ya, kita akan melaksanakan tawaf. Sebelum tawaf kita disunahkan untuk istilam namanya. Apa artinya? Itu mencium lalu menempelkan jidat di Hajar Aswad jika memungkinkan keadaannya. Kalau tidak bisa, cukup kita dengan memberikan isyarat, angkat tangan kanan semuanya. Tawaf adalah salah satu rukun haji yang merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 3 putaran yang pertama disarankan berlari-lari kecil, sedangkan sisanya berjalan seperti biasanya. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pada batu itu pula. Allahu Akbar. Syarat tawaf: 1. Suci dari hadas. 2. Suci dari najis pada badan dan pakaian. 3. Menutup aurat. 4. Dimulai dari tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad. 5. Menggirikan Ka'bah dan berjalan ke depan. Yang ke-6 dilakukan di dalam Masjidil Haram, tetapi di luar bagian Ka'bah, yaitu di luar Hijr Ismail dan Syajarwan. 7. Dilakukan 7 putaran dengan yakin. Allahu Akbar. Kecil. Ya baik, benar lagi aja ya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para imam beserta diri akan kita lakukan ya. Itu namanya area hijab sosial ya. Jadi sosial namanya salah satu makhluk yang Baik. Menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiri, ikuti doanya, angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang di belakang mengikuti ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa min sabil haqq. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Abada'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Saat melintasi kawasan yang ditandai dengan lampu neon berwarna hijau, para jamaah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan jamaah wanita berjalan cepat. Ibadah sa'i boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang datang haid atau nifas.
ada dua lampu hijau, antara lampu hijau jamaah lari-lari kecil, selain itu jamaah berjalan kembali. Kedua bukit itu berjarak sekitar 405 meter. Waktu bergerak sampai di lampu hijau kedua, kita lagi berjalan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Yang di lampu hijau itu lari-lari kecil ya. Al-Bidufir Warham Wa'fur Wadakatta Ta'idahil Haqqa As-Sobat Min sya'airillah. Lari kecil di antara lampu hijau, selain itu jamaah berjalan. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kita lari kecil di antara lampu hijau, bacaannya ikuti doanya sama-sama kita hafal ya. Oke, semuanya berarti selesai mengerti. Gimana? Seru nggak? Seru, capek? Capek juga ya. Adik-adik para bunda semuanya. Ini jarak Safa Marwah di sini 40 meter. Aslinya berapa? 400 meter. Dikali 7 kali putaran kurang lebih 3 kilo. Pertanyaannya ibu, kita melaksanakan sa'i 3 kilo sanggup nggak? Sanggup nggak ibu? Masih nyari capek ini. Di sana nanti beda ya. Apanya nanti beda ibu. Ingat, apa yang kita laksanakan, harta yang kita keluarkan, tenaga, pikiran yang kita keluarkan melaksanakan haji dan umroh itu tidak sebanding dengan ganjaran pahala yang Allah berikan. Ibu, satu kali kita sholat di Masjidil Haram sesuai dengan hadis Nabi, lebih baik pahalanya 100.000 kali kita sholat dari masjid manapun. Artinya satu kali kita sholat di Masjidil Haram, adik-adik, itu bagaikan melaksanakan 273 tahun melaksanakan ibadah satu waktu. Umur kita itu nggak sampai 200 tahun, tapi ganjaran pahala kita lebih dari 200 tahun. Luar biasa ya. Makanya ibu, saya sampaikan ketika melaksanakan haji umroh nanti, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi nunggu haji. Setelah melakukan tawaf ifadah, sa'i, tahallul, melepas ihram, jamaah kembali ke Mina dan menginap di sana untuk melakukan lempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Setiap kali satu kali lemparan, bismillah ya Allahu Akbar. Sudah sambil berjalan, kasihan kurang minatnya, jangan lempar batunya. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allahu Akbar. Jamaah haji yang mengambil nafar sani melanjutkan menginap di Mina dan melontar 3 jumroh, Ula, Wusta, dan Aqobah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ambil nafar awal meninggalkan Mina sebelum senja pada tanggal 12 Zulhijjah. Sebagai penutupnya, setelah simulasi tahallul, disediakan kotak infak untuk membayar dam apabila ada ketentuan haji yang dilanggar.
Peran serta orang tua turut membantu terselenggaranya acara ini dengan baik. Nah, demikianlah kegiatan manasik haji PAUD Nulada Edu di Al-Mahmudah Manasik Training Center tahun 2022. Pada seluruh peserta, Bunda Aisila dan Adifa, kepada Ketua Himpaudi Kecamatan Rajek dan Kabupaten, serta seluruh panitia manasik haji. Saya, Irma Nurmala SPD, sebagai Kepala PAUD Nulada Edu mengucapkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan kasiro. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.